dipersembahkan oleh Akhir-akhir ini nama Erick Thohir semakin santer disebut-sebut sebagai calon kuat wakil presiden mendampingi calon presiden di 2024 nanti. Seiring dengan itu, seperti biasa akan muncul isu-isu miring, isu-isu yang menyudutkan Erick Thohir berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri BUMN. Untuk itu, hari ini kita mengklarifikasi kepada Erick Thohir tentang apa saja yang diperbincangkan di masyarakat yang menyangkut nama Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih sudah hadir di acara Kick and Double Check. Jadi nanti saya akan mengklarifikasi lumayan banyak berita-berita miring tentang Anda, dan itu biasanya akan terjadi pada mereka yang namanya disebut-sebut sebagai apakah itu calon presiden atau wakil presiden. Nah, konteksnya akan itu dan juga nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan kepemimpinan Anda di PSSI. Karena banyak juga pertanyaan apakah Anda sudah menemukan mafia pengatur skor di sepak bola Indonesia. Tapi sebelum itu, kita simak dulu tayangan berikut ini. Pak Erick, belakangan ini para menteri sudah mulai sibuk berpolitik, tidak fokus lagi, sehingga banyak masyarakat mempertanyakan, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, tapi kenapa para menteri ini sudah sibuk untuk melihat apa yang terjadi di 2024 nanti. Nama Anda, karena disebut-sebut sebagai calon kuat wakil presiden, saya belum tahu siapa pasangan presidennya, juga dipertanyakan. Anda disebut-sebut sudah mulai tidak fokus lagi menjalankan pekerjaan sebagai Menteri BUMN. Sampai di sini? Era demokrasi saya rasa itu hak dari semua masyarakat, pengamat, termasuk media mengkritisi, melihat apakah kinerjanya baik atau tidak. Karena memang kan kita pelayan publik. Jadi kalau saya yakini sejak awal saya memimpin Kementerian BUMN, saya selalu didampingi oleh tim yang kuat. Bahkan kalau kita lihat untuk tahun depan saja, kita sudah punya target-target baru. Apa contoh? Bagaimana pendapatan BUMN itu targetnya 3.000 triliun. Pendapatan ya sebelum pajak, sebelum bunga itu 600 triliun dan laba 250 triliun. Dan dividen kita berharap, karena ini kan harga komoditas turun semua, itu 80,2 triliun. Artinya sama seperti tahun ini dividennya. Ketika komoditas turun, ini kita yang jaga. Dan saya tentu sebagai membantu presiden, saya sangat-sangat tentu harus membuktikan kinerjanya. Dan ini saya rasa kita bisa buktikan, beberapa tahun ini kita sudah melakukan hal yang baik, tidak sempurna, tetapi kita paling tidak ada pembuktian dengan fakta-fakta, dengan data-data yang ada. Dan saya yakin bahwa terlepas daripada asumsi, persepsi, saya tetap fokus kerja. Baik. Kenapa nama Anda juga dipersoalkan atau disebut-sebut? Karena Anda adalah calon kuat untuk wakil presiden sekarang. Apakah ini mengganggu konsentrasi Anda sebagai Menteri BUMN? Saya rasa tidak, karena gini, kalau kita justru terganggu dengan hal-hal itu, ini justru yang akan kita autofokus. Saya membuktikan sampai hari ini saya fokus kerja, walaupun ada tambahan tugas, nanti kita bicara mungkin. Dan saya lihat tetap saya buktikan kemarin misalnya kerja-kerja 2 tahun supaya logistik kita lebih bagus, ya karena di era pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kita harapkan, isu logistik supply chain itu menjadi hambatan kita tumbuh. Nah, salah satunya kemarin setelah 2 tahun kerja, akhirnya Belawan kita dapat kerjasama dengan UAE, DP World. Yang dimana kita mengharapkan Yang tadinya kita punya
kargo itu harus ke Singapura, harus ke Malaysia, kita punya kesempatan sekarang langsung ke Dubai. Apalagi kita sudah free trade agreement dengan Dubai. Sehingga akses pasar untuk barang-barang kita ke Afrika, ke Eropa, bisa ada opsi. Tidak hanya dari Singapura, tidak hanya ke Malaysia, tetapi juga dari langsung sekarang di jantungnya Timur Tengah. Hal ini nggak mungkin. Ya, blueprint yang kita sudah punya, terus gara-gara saya out of focus, tidak. Saya masih punya tim yang setiap minggu saya rapat dengan mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih kinerja para wamen saya yang luar biasa. Ya, saya juga membuktikan tetap ada transformasi di BUMN. Setelah kemarin saya mengangkat deputi termuda dibandingkan kementerian lain umur 38, kemarin saya ngangkat lagi. Sesmen termuda, umur 48 tahun. Dan target-target kepemimpinan anak muda, alhamdulillah, sudah tercapai 10%, yang di bawah 42. Yang perempuan masih kerja keras. Target 25 kemarin masih 19,2%. Nah, tentu hal-hal ini target-target yang saya rasa saya tetap harus deliver. Walaupun dengan keterbatasan waktu, saya sebagai menteri kan 2024 pasti selesai tugasnya. Dan jarang menteri BUMN 2 kali. Ya, jadi saya melihat hal-hal ini yang harus saya kerjakan secara nyata dan tentu target-target yang harus saya dapatkan. Mengapa orang kemudian khawatir akan banyak gangguan, terutama di tahun akan datang? Karena rumor yang beredar, Anda sudah dipastikan akan mendampingi salah satu dari calon presiden. Bagaimana dengan isu ini? Kan rumus dan isu. Belum ada black and white-nya. Dan saya sudah bicara di beberapa interview dan teman-teman juga nanya dari hati ke hati. Saya tegak lurus sama Pak Presiden. Artinya saya apa? Ini pembantu Presiden. Artinya apa? Selama tidak ada tadi hitam di atas putih, ya saya rasa jangan GR dulu ya. Karena semua ini kan ada konteks, apalagi yang namanya capres, wapres itu kan harus 20%. Itu realita dinamika politik yang di Indonesia yang harus kita hormati daripada akses yang kita dapat melalui partai. Jadi saya rasa terlalu dini. Ya, kalau masalah rumors, masalah isu-isu saya rasa ada waktunya menjawab. Tapi tidak pada saat ini. Kita nggak ada black and white-nya. Silahkan aja cek di mana-mana. Baik. Lepas dari Anda mengatakan belum ada kepastian, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada orang yang menyatakan secara terbuka, maka Anda tidak mau ambil pusing. Tetapi ada salah seorang anggota DPR yang selama ini bersuara lantang dan suaranya didengar, mengatakan ada indikasi kuat bahwa Anda memang akan ikut dalam kontestasi. Sehingga dia secara terbuka mengatakan sebaiknya Erick Thohir mundur. Karena sudah jelas dia akan ikut dalam kontestasi. Karena akan ada konflik kepentingan. Ya, saya hormati pendapatnya, era demokrasi. Tetapi kan selama ada aturan yang mengikat, kita tidak menyalahi aturan itu. Seperti kemarin ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sudah ada. Kalau memang nanti harus cuti. Nah hari ini belum ada black and white-nya. Cuti buat siapa? Cuti buat ketua PSSI? Kan belum waktunya. Nah ini yang saya rasa lebih baik kita lihat apa yang di depan mata kita. Jangan terlalu jauh. Ya, dan saya harap juga dengan waktu yang masih kita punyai, transformasi BUMN, ya, apalagi kita 1-2 bulan ini akan meluncurkan blueprint 2024-2034 ini yang sangat penting. Blueprint apa ini? BUMN, karena ini konsolidasi kan belum selesai. Dari 108 ke 41 kita punya cita-cita apa? 30 ke depan. Supaya BUMN menjadi benteng ekonomi nasional sebagai korporasi yang sehat tetapi juga sebagai agent of change, yaitu perubahan. Kita sudah selesai kemarin bagaimana Omnibus Law versi BUMN. 45 peraturan menteri sekarang tinggal 3. Nah, hal ini kita sudah lakukan terobosan ini. Nah, ini sayang. Saya rasa kenapa persaingan ke depan ini sekarang tidak hanya persaingan yang namanya secara global, ya, hanya dengan senjata. Tetapi yang paling riskan yaitu ekonomi. Dan ini terbukti dengan situasi global yang tidak pasti saat ini, ya, lihat harga pangan, harga yang namanya energi, gas, minyak, sangat-sangat berat oleh banyak negara. Indonesia masih diuntungkan, kita masih punya momentum.
Nah, momentum ini yang saya rasa kenapa Bapak Presiden selalu bilang, jangan sampai hilang momentum ini. Karena untuk kita menjadi negara yang tentu ya berkembang jadi maju, waktunya tidak panjang. Ini paling cuman 10 tahun, 15 tahun. Dan kita tidak mau terpuruk seperti Amerika Latin di ketika tahun 60, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tetapi tahun 90-an dia tidak ambil kesempatan itu ketika penduduknya makin tua. Dan pertumbuhan ekonomi melambat sehingga terjadi yang namanya middle trap income. Nah, ini yang saya rasa kita nggak mau sama-sama. Karena apa? 55% penduduk kita yang 35, 15 tahun lagi tetap tua. Momentum itu yang saya rasa saya harus pertanggungjawabkan kenapa BUMN ini harus punya momentum yang tepat, tentu dengan kepemimpinan yang kita miliki saat ini Pak Jokowi. Kalaupun itu penugasan presiden, Anda memanfaatkannya sebagai kendaraan politik untuk menuju ke 2024. Dipersembahkan oleh